bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Ketua umumnya lain, ketua umumnya adalah AHY. Berarti persoalannya harus diselesaikan oleh ketua umum, bukan ketua majelis tinggi. Ketua umum memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan partai yang dipimpinnya. Dengan SBY turun tangan seperti sekarang, itu memperlihatkan kepada publik bahwa sebenarnya SBY ikut meragukan kepimpinan dari AHY. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini. Apa urusannya dengan Presiden Joko Widodo juga? Kenapa harus? Saya kira Presiden ke-6 Pak SBY pasti tahu. Jadi hanya sebatas itu ya? Iya, masalah remeh-temeh seperti begini tidak masuk dalam agenda-agenda besar yang melibatkan Presiden Joko Widodo itu. Agus Yudhoyono, kalian bikin heboh dengan isu kudeta Partai Demokrat sampai menyulut kegaduhan satu bangsa ini dengan isu tersebut. Nyatanya bahwa yang telah melakukan kudeta Partai Demokrat adalah Pak SBY sendiri. Saya pikir Partai Demokrat itu milik Pak SBY. Rupanya Pak SBY mengambil alih Partai Demokrat secara licik. Jadi siapa yang melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat sekarang? Nazarudin korupsi hingga kudeta di Partai Demokrat. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin masuk dalam pusaran isu gerakan kudeta di Partai Demokrat. Nama Nazarudin disebut oleh politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik sebagai salah satu orang yang diduga ingin mengambil alih kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain Nazarudin, pihak lainnya yakni mantan Ketua DPR RI yang juga kader Demokrat Marzuki Ali, kader aktif Demokrat Joni Allen Marbun, mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal, hingga Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Berbicara mengenai rekam jejak Nazarudin, ia dipecat oleh Partai Demokrat di tahun 2011. Hal itu imbas dari ditetapkannya Nazarudin sebagai tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011. Pemberhentian Nazarudin menurut Demokrat terasa adil karena sudah melalui proses peringatan pertama pada 4 Juli 2011. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Partai Demokrat Nazarudin dapat diberhentikan 21 hari setelah surat peringatan pertama atau pada 25 Juli 2011. Pemecatan dilakukan setelah partai berlambang Mercy ini tampak lelah dengan ulah Nazarudin yang membuat malu partai. Nazarudin saat itu dengan lantang membuka borok partai hingga ketua umumnya saat itu Anas Purbaningrum. Nazarudin memang melontarkan banyak nama yang disebutnya terlibat dalam korupsi, tidak hanya di tubuh Demokrat dan Kemenpora, tapi juga nama-nama politisi partai lain dan korupsi di kementerian lain. Salah satunya adalah mega korupsi proyek IKTP di Kemendagri. Kasus itu membuat pertama kali dari mulut Nazarudin. Ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Nazarudin pun sudah kabur dari Indonesia. Nazarudin berhasil ditangkap Interpol di wilayah Cartagena, Kolombia pada 6 Agustus 2011 setelah mencoba berpindah-pindah tempat persembunyian. Selama terjerat kasus, Nazarudin ikut menyeret nama Anas Urbaningrum yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan Nazarudin menyebut nama Anas dalam nota keberatan atau eksepsi saat proses persidangan. Belakangan, Anas pun dinyatakan terbukti bersalah dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada 2010 sampai 2012. Nazarudin sendiri awalnya dijatuhi vonis 4 tahun 10 bulan penjara serta denda 200 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukuman itu diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 7 tahun penjara. MA juga menambah hukuman denda untuk Nazarudin dari 200 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Setelah dibui karena kasus korupsi Wisma Atlet, Nazarudin kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun memvonis Nazarudin bersalah dalam kasus tersebut dan menjatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan. Kini Nazarudin telah menghirup udara bebas sejak 14 Juni 2020. Ia bebas dari lapas Sukamiskin setelah memperoleh cuti menjelang bebas. 7 elit Demokrat ini tersandung kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi di Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya pada Rabu 3 September. KPK menjerat Jero dengan pasal pemberatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jero menjadi elit Partai Demokrat ke-7 yang terjerat dalam berbagai skandal rasuah. Sebelumnya, sudah ada 5 politikus Partai Biru yang tersandung dalam kasus korupsi. Mereka ada yang masih berstatus tersangka, sudah divonis atau sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 1. Muhammad Nazarudin. Pada Juni 2011, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat ini menjadi terpidana kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus Nazarudin berdasarkan pengembangan penyidikan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram. Saat masih menjadi saksi, Nazarudin 3 kali mangkir dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dalam persidangannya, Nazarudin menyebutkan ada beberapa petinggi Demokrat lainnya yang diduga menerima duit dari perusahaannya, yakni bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dan 2 anggota DPR Angelina Sondag dan Wayan Koster. Keempat politikus itu disebut menerima uang dari proyek Wisma Atlet. Keterangan Nazarudin di persidangan dikuatkan beberapa saksi, di antaranya Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad L. Idris. Saat ini proses hukumannya masih terus berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 2. Angelina Sondag. KPK menetapkan bekas Putri Indonesia sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet. KPK menetapkan bekas Putri Indonesia sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang pada 3 Februari 2012. Angelina atau biasa disapa Angie dituduhkan telah menerima uang melalui Mindo Rosalina Manulang, anak buah Muhammad Nazarudin. Suap tersebut terkait dengan pembangunan Wisma Atlet tempat Angie menjadi salah seorang anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat. Lantaran kesalahannya itu, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Angie sesuai dengan pasal 12A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan kasasi ini, majelis juga menetapkan Angelina Sondag mengembalikan uang suap sebesar 12,58 miliar ditambah 2,350 juta US dollar yang sudah diterima. Jika tidak dibayar, maka akan terus diganti dengan kurungan selama 5 tahun. 3. Siti Hartati Murdayapo. KPK menetapkan anggota Dewan Pembina Demokrat Siti Hartati Murdayapo sebagai tersangka kasus dugaan suap izin hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah. Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation dan PT Cipta Cakra Murdaya Hartati diduga menyuap Bupati Buol Amran Batalipu sebesar 3 miliar rupiah pada 8 Agustus 2014. Bupati Amran lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pemberian uang 3 miliar rupiah ke Bupati Buol itu terkait hak guna usaha lahan sawit kedua perusahaan milik Hartati itu. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Hartati dengan pidana 2 tahun 8 bulan penjara pada Februari 2013. Pemilik grup Berka itu dinyatakan terbukti menyuap Bupati Buol sebanyak 3 miliar rupiah. Duit itu diberikan agar Amra memberi izin penambahan lahan kelapa sawit milik perusahaan Hartati. Akhir Agustus lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi pembebasan bersyarat untuk Hartati. 4. Andi Alfian Malarangeng. Andi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Pelatihan Hambalang Bogor, Jawa Barat. Ia ditahan pada 17 Oktober 2013 setelah hampir sejak Desember 2012 ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus Hambalang, Andi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar 463,6 miliar rupiah. Selain Andi, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Anas saat ini masih menjalani sidang. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Andi dengan 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Anas Urbaningrum, bekas Ketua Umum Partai Demokrat ini tersangkut 2 kasus. Pertama, kasus dugaan korupsi terkait
proyek Hambalang. Kedua, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, Anas ditetapkan tersangka pertama kali pada Februari 2013 dan ditahan oleh KPK pada 10 Januari 2014. Meski KPK bisa menelusuri aset Anas ketika masih menjabat anggota KPU, tapi menurut Johan bukan berarti Anas melakukan dugaan korupsi ketika di KPU.